wabarakatuh. Hai sobat, bersama kami Rifan Studio. Selamat berjumpa kembali. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai guru dituntut untuk mampu memberikan pengajaran maupun evaluasi secara online. Untuk itu kami akan meng-share bagaimana cara membuat evaluasi, yaitu membuat soal dengan menggunakan Google Form yang nantinya akan kami lengkapi dengan sebuah token dan bagaimana melimit waktu sehingga siswa bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Untuk itu langsung saja mohon diikuti dengan seksama supaya nanti dalam proses pengerjaannya tidak mengalami kesulitan. Kita buka akun Google, kemudian login, kemudian masukkan password, kemudian kita masukkan ke Google Drive. Kita masuk ke Google Drive. Lalu buat Google Formulir atau Google Form, pilih yang kosong. Ini yang sering dikeluhkan oleh teman-teman, yaitu membuat Google Form yang soal matematika. Kita kasih nama gurunya, kemudian kita mulai membuat nama. Kita kasih deskripsi. Kita wajibkan. Kemudian ditambahkan lagi jawaban singkat. Kita pilih yang drop down, nantinya siswa akan memilih kelasnya masing-masing.
Sampai di sini kita buatkan satu lagi, yaitu token sebagai pengaman. Kita membuat sebuah token sebagai pengaman. Kita isi dengan teks, kita pilih dengan teks. Kemudian di sini konten atau berisi, di sini teks. Ya, ini. Jadi diharapkan nanti seorang siswa sebelum mengerjakan itu sudah mengisi pada halaman pertama ini. Kemudian diminta permintaan token yang berisi MAT 123. Nah, jika siswa mengisikan tidak sesuai dengan yang ada di sini, maka akan kita tampilkan pesan di sini. Maaf, token. Jadi di sini artinya jika pada halaman pertama ini siswa akan mengisi namanya dengan huruf kapital, kemudian memilih kelas, kemudian memasukkan token. Dan apabila token itu belum diberikan, maka siswa tidak akan tahu. Dan diwajibkan siswa harus mengisi token sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini. Kalau siswa mengisi tidak sesuai dengan di sini, maka akan tampil notifikasi seperti ini, akan tampil ini. Nah, ini. Kemudian sampai di sini, ini dicentang wajib, ya, ini dicentang wajib supaya siswa tidak bisa melanjut sebelum mengisikan ini. Diwajibkan. Kemudian halaman berikutnya, ini yang pokok berisi soal matematika, kita isi, kita tambahkan bagian, di bagian halaman berikutnya. Kita centang yang ada di sini. Kita klik bagian 2 atau halaman 2. Diberikan judul soal matematika. Kemudian kita kasih deskripsi. Ini sampai di sini kita uji coba supaya kita tahu hasilnya. Caranya dengan mengklik tanda mata yang ada di sini, ya. Kita lihat, kita preview. Nah ini, jadi nanti akan muncul seperti ini, soal matematika oleh Bapak Muntolib. Ini
ini gurunya, kemudian kita isi namanya, misalnya kita isi A, kemudian kelasnya kita pilih IPS 1, kemudian token kita isikan dengan AA. Nah, sembarang sini coba, kemudian kita pilih berikutnya, maka ini akan muncul. Jadi token yang kita berikan yang ada di sini, yang ada di sini tadi, token yang kita berikan ini, yang kalau tidak sesuai dengan ini yang ada di sini, maka siswa akan dimunculkan, maaf, token yang Anda isikan salah, silakan hubungi admin atau gurunya. Dan siswa tidak akan bisa melanjutkan ke halaman berikutnya, alias tidak bisa mengerjakan soal. Ini yang diharapkan. Setelah siswa mendapatkan soal, setelah siswa mendapatkan token dari gurunya, maka dia bisa melanjutkan. Kita tuliskan kodenya. Nah, setelah siswa mendapatkan token dari gurunya atau dari admin, maka siswa bisa melanjutkan ke halaman berikutnya, halaman soal. Nah, ini bisa mengirimkan ke halaman soal. Kerjakan dengan sesama waktu 90 menit. Nah, nanti kita akan limit waktunya menjadi 90 menit setelah dia membuka. Oke, kita lanjutkan ke pembuatan soal. Kita tutup lagi, kita lanjutkan ke pembuatan soal, yaitu kita buat soal pilihan ganda. Nah, ini kita siapkan sebelumnya soal matematika ini yang merupakan momok bila kita mengetik, ya, sekaligus bagaimana triknya nanti memasukkan. Nah, ini kita sudah siapkan soal matematika, bagaimana nanti triknya, terutama dalam mensiasati equation, nah, terutama dalam mensiasati pengetikan equation. Ya, ini ya. Nah, kita akan berikan contoh. Kalau ini sudah berbentuk gambar, kemudian ini ya, ini kalau kita perhatikan sudah berbentuk gambar, berarti ini caranya kita harus crop dulu dengan snipping tool. Caranya kita ambil, kita jadikan gambar saja, atau kita klik di sini snipping. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini sudah snipping, sudah muncul. Kemudian kita crop. Ini ya. Nah, kemudian kita simpan agar tidak ya, kita masukkan ke ini, berarti soal 1, nomor 1 kita beri nomor 1, soal nomor 1, soal, kita save. Kemudian kita tutup, kita minimize. Kemudian kita lihat di Google Form lagi. Nah, ini pilihan ini ada tanda image, kita klik, kemudian kita cari di Google Form soal nomor 1, kita unggah. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita lihat
opsinya tinggal dikasih di sini. Opsinya adalah A, B, C, C, D, E. Ini sudah. Jadi ini soalnya, kemudian ini pilihan jawabannya. Ini opsi yang pertama. Kemudian kita masukkan kembali, membuat soal yang kedua. Kita membuat soal yang kedua. Pertanyaannya kita lihat dulu soal yang kita siapkan. Di sini, ini juga hampir sama. Cuma kalau kita menjumpai seperti ini, ini sudah gambar. Kita akan jadikan ini gambar, sehingga nanti ada kasus yang berbeda ya. Kita jadikan gambar, dia snipping duk. Ini soal nomor 2. Kita beri nama soal nomor 2. Soal nomor 2. Kita minimis. Sudah, kita kembali ke Google Form. Kita pilih pertanyaannya, tadi kita jadikan gambar, makanya kita harus upload. Kita kembali ke soal nomor 2. Ya, tunggu. Nah, soal kedua. Kemudian opsinya kita lihat, perhatikan ini opsinya, maka ini kita copy saja. Nah, langsung kita copy. Kita copy, masukkan, paste di opsi. Ya, ini. Jawaban A, B, C, D. Ya, ini. Ini untuk opsi A, B, C, dan D ini bisa kita hilangkan. Nah, karena nanti pengaturan soal itu bisa diacak. Untuk pengaturan soal itu bisa diacak, sehingga ini bisa kita hilangkan. Jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E16. Ini bisa kita hilangkan karena nanti pengaturan opsi itu nanti kita acak, maka ini kita hilangkan, sehingga nanti tidak bisa contohan gitu. Sudah, ini soal yang kedua selesai. Kemudian kita tambahkan lagi dengan kasus yang berbeda, supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung dengan kasus-kasus yang ada. Nah, ini seperti ini. Ini yang pertama, kalau kita baca ini adalah tulisan, maka kini nanti bisa di copy paste, kemudian ini dijadikan gambar. Kemudian yang opsinya langsung bisa di copy. Nah, ini langsung saja kita praktekkan. Kita snipping dulu. Kita buat gambar. Ini soal nomor berapa ini? Soal nomor 3. Soal nomor 3. Nomor 3. Minimis soal nomor 3. Kita lanjut praktekkan ke Google. Nah, kita copy dulu yang ada soalnya. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu, ini kasus demi kasus yang berbeda, supaya nanti
bisa diterapkan pada saat Bapak Ibu melaksanakan membuat soal. Nah, ini. Kemudian dari sini karena termasuk kategori soal, maka tadi ada gambar, kita masukkan ini tanda, diklik di tanda gambar image ini. Kemudian kita cari soal ketiga ini. Kita oke. Ya, ini sudah masuk. Arti ada soal dan gambar sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Soal dan gambar. Kemudian yang ada di sini, kita kasusnya ada di sini. Yang equation ini atau masih tulisan biasa, kita copy saja. Copy, masuk ke opsi, paste. Nah, kembali lagi ABCD ini kalau kita nanti settingannya adalah diacak, maka ini ABCD opsinya ini harus dihilangkan. Tapi kalau pengaturan soal nanti tidak diacak, maka tidak dihilangkan tidak apa-apa. Karena nanti kita acak, maka saya harus menghilangkan ini. Saya harus menghilangkan ini. Nah, ini sudah 3 soal yang kita buat dengan kasus yang berbeda. Kemudian berikutnya lagi adalah kita kasih lagi dengan kasus yang berbeda. Kita tambahkan lagi soalnya. Kita lihat di sini soalnya mana yang berbeda. Ini kalau ini sudah sama, ada soal, ada ini, berarti harusnya digunakan gambar. Kemudian ini sebaiknya digunakan gambar semua, jadi langsung di crop semua ya, seperti yang soal pertama. Ini yang ada lagi yang agak beda, itu di ini. Jadi untuk soalnya ini kita copy, kalau di sini bisa di copy. Kemudian di sini juga sebenarnya bisa di copy, tapi kalau kita perhatikan ini adalah ketikan equation, ada ya 2x ya, kita nanti praktekkan saja supaya langsung tahu ya. Yang pertama langsung saja kita copy yang ada di atas, copy soalnya, copy, masuk di pertanyaan, paste. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian di opsinya kita coba bagaimana dengan mengkopinya, apakah hasilnya sama atau berbeda. Ya, kita copy opsinya, paste. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya, bisa diperhatikan untuk yang opsi A di sini adalah Y sama dengan X2 plus 2X, X2 plus 2X min 4. Coba diperhatikan di soalnya. Nah, di soalnya di sini adalah Y sama dengan X pangkat 2 plus 2X min 4. Nah, ini tulisan equation ini ternyata setelah di copy dia menjadi 2x atau x2. Nah, ini x2 nanti menjadi, sehingga nanti akan berbeda dengan hasilnya ya. Untuk itu kita kembali menggunakan opsi yang kedua, yaitu kita jadikan sebuah gambar. Kita jadikan sebuah gambar. Ya, kita jadikan sebuah gambar opsinya. Kita jadikan sebuah gambar, kemudian kita satukan saja. Nah, kita ini ya. Jadi nomor keberapa tadi? Nomor ke-9 kalau nggak salah ya. Nomor 9. Nah, ini kita isi nomor 9. Nah,
kita kembali ke Google Formnya, nomor 9. Ini tadi karena hasilnya tidak sama maka kita silang saja, kita hapus saja, kita hapus, kemudian kita masukkan saja di sini, kita upload nomor 9 tadi, kita masukkan, kita tunggu. Nah, di sini sehingga nanti soal dan opsi jawabannya nanti ada di sini. Tinggal pesertanya atau siswanya disuruh memilih A, B, C, D, E. Sudah. Jadi di sini. Jadi 2 kali ini tadi ya copy. Atau bisa disiasati 1 kali saja. Bisa disiasati 1 kali saja, yaitu ini. Nah, ini langsung, dan soalnya langsung di crop jadi 1 sehingga hasil pekerjaan kita juga lebih cepat. Lebih cepat, langsung soal nomor 1 misalnya tadi nomor 9, kita ganti nomor 9 ini ya. Yang tadi berubah isi, tapi sekarang kita ganti dengan soal dan jawaban, opsi jawabannya. Nah, kita replace sehingga nanti di Google Form ini itu hanya memasukkan ini saja, contoh ya, supaya kita praktekkan, supaya nanti Bapak Ibu bisa memilih. Kita hapus dulu supaya lebih jelas. Kita hapus ya, itu hapusnya tadi. Jadi kita langsung masukkan nomor 9 yang include dengan soalnya. Nah, ini sehingga nanti soalnya sesuai. Y sama dengan Y sama dengan X pangkat 2 plus 2X min. Nah, ini sehingga nanti jawabannya soalnya ini. Nah, itu dari soal 1, 2, 3, dan 4 ini kasus yang berbeda. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti atau bisa tahu bagaimana cara yang lebih efektif dalam membuat soal ini nanti lebih cepat. Berikutnya adalah memberi jawaban, kunci jawabannya. Pengaturan ini kita memberikan kunci jawabannya ada di setelan atau pengaturan. Kemudian di sini ada aturan kuis, kemudian jadikan kuis. Nah, di sini parameter yang harusnya, yang pertama rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Ini akan siswa akan tahu mendapatkan nilai. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Nah, ini supaya nanti tidak kalau nanti tahu jawabannya dan berserta itu nanti dia akan bisa saling contoh. Makanya kita hapus saja jawaban yang benar pada soal nomor ini, nanti akan menampilkan jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan setelah nilai keluar. Nah, ini nanti bisa mengerjakan ulang atau dicontoh oleh teman yang lain. Maka itu kita simpan ini, jadikan kuis sehingga nanti tidak tahu nilai atau ini saja kita keluarkan. Ini sudah kita tampilkan saja, kita simpan saja, nggak usah diatur yang lain.
Langsung pada pemberian kunci. Kunci kita klik di sini ya. Kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah soal nomor 1 tadi. Kita perhatikan di sini kuncinya adalah A. Ya. Maka kita klik yang A. Kita klik A ya. Kemudian kita kasih poin berapa? Kalau tadi adalah 4, maka poinnya di sini pas soal, maka di sini poinnya adalah 25. Supaya nanti kalau menjawab benar semua adalah 100 poinnya. Kemudian selesai. Kemudian nomor 2. Kalau ini ditentukan wajib diisi, harus ini kita centang, berarti harus wajib diisi. Berarti dia akan mengisi sesuai dengan harus diisi. Sebelum diisi semua tidak bisa mengirim. Makanya kalau ini harus dicentang supaya bisa mengisi semua dan bisa mengirimkan. Kemudian kini kita beri soal nomor 2. Ini adalah jawabannya E. Jawabannya E kita centang di sini. Kita kasih poin 25. Kemudian nomor 3, di sini jawabannya adalah B. Ya, misalnya gitu B. Misalnya B itu berapa? B itu 3x 3f dalam kurung x 3x. Jawabannya B di sini. Jawabannya, kunci jawabannya adalah B. Kemudian kasih nilai 25 poin. Selesai. Kemudian wajib ya, wajib. Tadi lupa. Kemudian yang keempat adalah jawabannya. Kita lihat yang keempat. Jawabannya A. Jawabannya adalah A. Maka kunci jawabannya adalah A. Poinnya 25. 25 selesai. Kemudian diatur, cek kembali Bapak Ibu. Ini tadi sudah wajib. Ini dinyalakan supaya nanti siswa menjawab semua sebelum dia mengirimkan submit. Ini sudah semuanya. Nah, tinggal kita lihat hasilnya. Ini sudah tersimpan otomatis Bapak Ibu. Kita lihat hasilnya, misalnya ini seperti ini. Kita lihat hasilnya bagaimana. Ya, ini yang perlu diketahui bahwa tanda merah ini harus wajib diisi. Namanya misalnya Budi. Budi. Kemudian kelas ini Pak 4. Kemudian tokennya. Sekali lagi, token kalau belum ada instruksi dari admin atau dari guru, dia tidak akan bisa mengisi. Misalnya kita isi sembarang, maka dia tidak bisa melanjut. Maaf, token yang Anda isikan adalah salah. Kalau sudah waktunya kemudian diberikan token, maka siswa tersebut bisa, ini sudah sesuai dengan token yang ada di Bapak Ibu. Ini tadi, ini kita lihat, ini sudah yang Bapak Ibu setting tokennya. Kalau sudah sesuai, maka siswa bisa melanjutkan ke soal matematika, sudah bisa mulai mengerjakan. Misalnya ini, kemudian kita klik A, kemudian kita klik B, kemudian kita
klik. Kemudian kita B, ini sudah selesai, maka baru kirim. Seperti kita ketahui bahwa di sini opsinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini sebenarnya tidak ada karena kita masuk di form editor, maka kita tampak. Kalau nanti dilihat oleh siswa, yang terlihat hanya opsi A, B, C, D, dan E. Coba kita kirim, kita coba kirim supaya nanti langsung ini. Soal matematika, tanggapan Anda telah direkam. Atau ini nanti juga bisa disetting Bapak Ibu guru, ini bahwa ucapan terima kasih bahwa siswa telah mengerjakan tugas, ini nanti bisa disetting. Kemudian kalau lihat skornya, nah ini yang saya tidak harapkan tadi ya. Jadi siswa nanti bisa melihat skor apa yang dia kerjakan, mana yang salah, ini yang salah, sehingga nanti ini sebagai patokan untuk sebagai kerepean untuk teman yang lain. Untuk itu nanti soal dalam pengaturan di sini dia dianjurkan untuk tidak setting di sini, di ini dianjurkan untuk tidak melihat sama sekali. Jadi nanti dia tidak melihat sama sekali, sehingga kita simpan. Kalau setelah mengerjakan diharapkan siswa tidak bisa melihat ya, kita refresh, lihat akurasi ya, dia tidak akan bisa melihat hasilnya berapa. Nah ini dia tidak akan tampak mana yang benar, mana yang salah. Yang dia tahu adalah hanya menjawab A, B, C saja. Itu yang perlu diperhatikan. Kita terus kemudian di sini ada tanggapan ini berarti siswa yang sudah merespon Bapak Ibu ya. Siswa yang sudah merespon, kita klik, kemudian ya, kita tutup dulu. Nah ini jawabannya, dua tanggapan. Jawabannya banyak kali. Langsung saja kita menuju ke ini, membuat spreadsheet. Nah ini supaya nanti Bapak Ibu bisa merangkum hasil pekerjaan siswa dan bisa menyetorkan ke tim entry nilai atau tim kepanitia. Nah, ini kita buat, klik ada di sini, klik buat spreadsheet baru. Judulnya adalah ulangan matematika tadi ya. Judulnya matematika. Atau PAT Mat 2020 kita buat. Nah ini ya, jadi skor Budi di sini dia hanya mampu menjawab satu soal yang benar, 25 dari 100 ini ya. Jadi ini nanti yang akan disetorkan ke tim entry atau panitia PAT download Excel ini ya. Langsung kita download Excel supaya gampang diedit kembali. Kita download Excel. Nah ini kita buka hasilnya. Nah inilah PAT matematika.
nanti bisa dikasih nama gurunya supaya nanti panitia tidak bingung. Kita buka open ya. Ini yang sudah di offline, kita enable. Nah, ini hasilnya. Dari sini sudah selesai. Yang terpenting adalah nama, kemudian nilai kelas. Ya, ini yang terpenting. Ini nanti yang akan diambil sebagai bahan untuk evaluasi. Sekian sobat, tutorial kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan dan berikan komen di bawah ini. Dan bagi sobat yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih, semoga berkah.